Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwita Rahmadini Hendri dari jurusan Teknik Biomedis, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yaitu medan elektromagnetik dan di sini saya akan mereview tentang vektor. Nah, tujuan kita untuk mempelajari vektor karena pada bahasan medan elektromagnetik akan banyak dilakukan perhitungan pada medan, yang mana pada medan tersebut yang merupakan sebuah vektor, yaitu sebuah besaran yang menunjukkan nilai serta arah. Nah, di sini kita akan membahas tentang aljabar vektor serta analisis vektor. Nah, vektor sendiri yaitu suatu besaran yang menunjukkan nilai dan arah sekaligus. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang aljabar vektor. Aljabar yaitu suatu cabang ilmu matematika yang mana dalam penyelesaian masalahnya, angka akan digantikan dengan sebuah huruf atau variabel. Nah, di sini juga berlaku pada vektor, yang mana untuk vektor itu dilambangkan dengan variabel A untuk melambangkan nilainya, dan di atasnya diberi simbol panah untuk melambangkan bahwa pada vektor itu terdapat arah. Nah, selanjutnya juga untuk penulisan besar vektor A itu dilambangkan dengan mutlak vektor A. Selanjutnya adalah penulisan vektor dengan vektor satuan. Nah, di sini dimisalkan kita menggunakan koordinat kartesian. Nah, sebenarnya ini bebas, tidak harus koordinat kartesian, tergantung dari mana yang kita lebih mudah untuk menggunakannya. Nah, di sini digunakan koordinat kartesian untuk suatu vektor A. Nah, untuk vektor A di sini terdapat tiga sumbu yaitu sumbu X, Y, dan Z. Nah, pada sumbu X itu terdapat nilai A, X, dan juga Y yaitu yang merupakan suatu faktor satuan arah sumbu X. Kemudian juga untuk bagian Y atau sumbu Y itu terdapat AY dan juga J, yang mana J ini adalah vektor satuan arah sumbu Y. Kemudian untuk Z itu terdapat AZ dan juga K yang K ini adalah vektor satuan arah sumbu Z. Selanjutnya untuk penjumlahan dua vektor. Nah, di sini dimisalkan kita memiliki dua vektor yaitu vektor A dan vektor B yang dipisahkan dengan sudut besaran theta. Maka dihasilkan vektor R. Nah, di sini dapat disederhanakan di mana vektor B itu dipindahkan atau digeser sehingga awalan vektor B itu bersatu dengan ujung dari vektor A sehingga dihasilkan vektor R. Nah, di sini untuk mencari nilai R sama dengan mutlak dari vektor A ditambah vektor B. Di sini digunakan mutlak karena kita akan mencari besaran. Nah, untuk mencari nilai R itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Nah, selanjutnya adalah pengurangan dua buah vektor. Di sini misalkan kita memiliki dua buah vektor yaitu vektor A dan vektor B yang dipisahkan sebesar theta. Nah, di sini untuk vektor A dikurang vektor B itu sama dengan vektor A ditambah minus vektor B. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa vektor B karena berubah menjadi minus vektor B, maka itu dibalik dan dihasilkan vektor A dikurang vektor B yaitu vektor yang berwarna ungu ini. Kemudian untuk mencari besarannya, vektor A dikurang vektor B sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos theta. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya untuk penjumlahan sebelum 2AB cos theta itu digunakan lambang plus. Sedangkan untuk pengurangan itu sebelum 2AB cos theta itu digunakan lambang minus. Selanjutnya adalah penjumlahan dua vektor berdasarkan komponennya. Nah, di sini kita misalkan memiliki vektor A dan juga vektor B serta menghasilkan vektor C. Nah, untuk vektor A itu memiliki komponen AX pada sumbu X dan AY pada sumbu Y, sedangkan vektor B itu memiliki komponen BX pada sumbu X dan BY pada sumbu Y. Nah, di sini juga untuk vektor C itu memiliki komponen CX pada sumbu X dan komponen CY pada sumbu Y. Dan juga untuk jarak dari vektor X ke vektor B, maaf dari sumbu X ke vektor B itu dipisahkan sebesar sudut θ 1. Nah, sedangkan untuk jarak dari sumbu X ke vektor A itu dipisahkan sebesar θ 2. Nah, sedangkan untuk jarak dari sumbu X ke arah vektor C itu dipisahkan searah sebesar θ. Nah, untuk AX itu dapat dicari dengan A cos theta 2, sedangkan AY A sin theta 2,
Bx sama dengan A cos theta 1 dan By sama dengan A sin theta 1. Nah, di sini kita juga dapat mencari besaran atau nilai dari vektor C, yang mana vektor C ini didapat dari vektor A ditambah vektor B. Nah, untuk komponen Cx itu adalah Ax ditambah Bx, sedangkan untuk komponen Cy itu adalah Ay ditambah By. Sedangkan untuk nilai C itu sama dengan akar dari Cx kuadrat ditambah Cy kuadrat, sedangkan untuk nilai Theta sama dengan tangen inverse dari CY per CX. Selanjutnya adalah perkalian skalar dua vektor. Nah, di sini dimisalkan terdapat vektor A dan vektor B yang dipisahkan sebesar sudut theta. Nah, untuk perkalian skalar itu digunakan lambang dot atau di sini digunakan dot product. Sedangkan untuk perkalian vektor dua buah vektor itu digunakan cross product. Selanjutnya adalah operasi penjumlahan dan juga operasi pengurangan. Nah, di sini jika kita menjumlahkan vektor A dan vektor B sama dengan AX ditambah BX dikali I. Nah, di sini dilakukan pengelompokan untuk X, kemudian pengelompokan untuk Y, dan juga pengelompokan untuk Z. Begitu juga untuk pengurangan, tetapi dengan simbol yang berbeda, yaitu dikurang. Untuk perkalian skalar di sini seperti yang setelah saya jelaskan kita menggunakan dot product. Sedangkan untuk perkalian vektor kita menggunakan cross product dan juga di sini menggunakan satuan untuk sumbu sumbu ya sumbu X, sumbu Y dan juga sumbu Z yaitu ada I, J dan K. Karena di sini kita ingin mencari nilai vektor dan juga kita ingin mencari besar vektor puntirnya. Nah, selanjutnya adalah analisis vektor. Nah, di sini ada divergensi, gradien, curl, dan Laplacian. Nah, ini semua adalah penjumlahan vektor juga. Nah, untuk sekarang ini sementara akan kita bahas dalam bentuk koordinat kartesian. Nah, untuk divergensi, divergensi sendiri menunjukkan kekuatan menyebar atau berpencar suatu sumber medan. Nah, jika kekuatan menyebarnya ini tidak ada, maka itu disebut dengan divergensiles, yang mana divergensinya itu bernilai nol. Sedangkan apabila dia memiliki nilai kekuatan yang menyebar pada suatu sumber medan, maka itu bisa kita hitung dengan divergensi. Nah, di sini ada rumus, yang mana V ini adalah bentuknya bebas ya, bisa besaran potensial, kita misalkan dengan besaran energi potensial. Kemudian ini untuk dilakukan, penjumlahan do, di mana untuk do ini dilakukan pengelompokan untuk X, Y, dan juga Z. Nah, di sini, biasanya V itu akan bergerak lurus sehingga tidak akan bergerak ke arah kanan maupun ke kiri. Nah, selanjutnya adalah teorema divergensi. Nah, di sini untuk mencari apabila kita ingin mengintegralkan terhadap tau, itu kita akan mengintegralkan V dikali dA, yang mana di sini diintegralkan menggunakan simbol lingkaran yang artinya permukaan, yaitu artinya permukaan penjumlahan dari luasan permukaan. Nah, kalau kita ingin mengintegralkan terhadap tau, maka dihitung vektor V dikali A, yang mana A ini adalah luas permukaan, maka dibuat permukaan total. Selanjutnya adalah gradien. Gradien yaitu suatu fungsi T dalam koordinat kartesian, yang mana pada gradien ini tidak ada dot dan juga tidak ada cross product. Nah, jika kita misalkan kita ingin mencari kemiringan atau gradien, maka tidak digunakan lambang titik maupun silang. Nah, di sini jika kita ingin mencari kemiringan pada T, maka kita perlu mencari kemiringan terhadap I, J, dan juga K. Nah, selanjutnya adalah curl. Curl adalah suatu vektor dalam koordinat kartesian yang berbentuk perkalian segitiga. Nah, di sini ada dodo Y, kemudian ada dodo X, dan juga dodo Z. Nah, segitiga terbalik ini adalah vektor satuan untuk I, J, dan juga K. Nah, jika vektor satuan dikerolkan dengan sebuah vektor, akan digunakan perhitungan sebagai berikut.
Nah, kita harus melakukan cross product karena kita ingin mendapatkan vektor. Nah, dan juga kita ingin tahu arah puntirnya. Nah, untuk teorema curl, penggunaan cross maupun dot itu tergantung dari bentuk vektor yang akan kita gunakan. Jika kita menggunakan vektor skalar, itu kita menggunakan dot product, sedangkan apabila kita menggunakan vektor, kita menggunakan cross product. Selanjutnya adalah Laplacian. Laplacian ini adalah pendekatan persamaan matematis dengan do 2V. Nah, pada rumus ini curl dan V merupakan vektor. Jadi kalau misalkan V ini bukan vektor, maka perlu dijadikan vektor terlebih dahulu. Kemudian dengan cara apabila dia vektor satuan itu perlu kita skalarkan, dikalikan dengan do sehingga akan menjadi vektor. Nah, karena jika bukan vektor, maka tidak bisa digunakan dot product. Jika ingin mengalihkan dot product, maka digunakan konsep Laplacian, yang mana do 2 ini merupakan turunan kedua. Nah, sekian penjelasan saya tentang review tentang vektor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang medan elektrostatis.